selamat malam Sobat Kebijaksanaan. Kata bijak berbunyi, the difference between ordinary and extraordinary is a little extra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natalia Santoso. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu From Ordinary to Extraordinary. Sebelum saya mengundang pembicara kita yang sangat luar biasa, izinkan saya membacakan CV beliau. Nah, beliau bernama Dr. Tony Yoyo, STP, MM, MT. Teman-teman bisa lihat ya di sini domisili beliau itu di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Statusnya menikah dengan 3 anak. Aktivitas beliau adalah profesional, konsultan, speaker, trainer, lecturer, author, grafologist, and hypnotherapist. Pengalaman kerja beliau itu di bidang retail, manufacturing, trading, agribusiness, restoran chain, e-commerce, dan konsultansi. Pendidikan beliau S1 Teknologi Pangan, S2 Keuangan dan Teknik Industri, S3 di Manajemen Strategik. Sertifikasi yang beliau sudah dapatkan yaitu ELT, Essential License Trainer, CPM, Certified Professional Motivator, CPS, Certified Public Speaker, CG, Certified Graphologist atau Handwriting Analyst, CSG, Certified Hypnotherapist. Nah, bagi teman-teman yang mau menyimpan atau screenshot boleh ya. Di sini ada nomor WA beliau dan alamat emailnya beliau juga. Saya stop share dulu ya. Oke. Nah, begitu CV narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, langsung saja kita undang Bapak Tony Yoyo. Silakan Pak. Halo, sahabat Gema Kebijaksanaan. Kita bertemu dalam kesempatan ini dengan saya, Tony Yoyo. Semoga sahabat Gema Kebijaksanaan dalam kondisi yang baik dan sehat sekarang dan ke depannya. Terima kasih sudah diundang dalam acara khusus Gema Kebijaksanaan ini. Selamat malam, Pak. Oke, Selamat malam. langsung saja ya Pak. Di sini kita sudah sangat tidak sabar nih mau kepo-kepo tentang kehidupan Bapak. Sesuai dengan judulnya, From Ordinary to Extraordinary. Nah, jadi saya mulai dengan ini nih Pak. Bisa diceritakan bagaimana kehidupan Bapak pada masa kecil dan apa mimpi Bapak pada saat itu? Baik, perlu diklarifikasi bahwa judul ini From Ordinary to Extraordinary ya. Bukan berarti kita ingin mengatakan diri saya sebagai yang terundang dalam acara ini sebagai orang yang luar biasa yang mengalahkan orang-orang lain. Saya punya prinsip satu ketika di dalam perjalanan kehidupan bahwa akan lebih wise, akan lebih sehat, dan akan lebih motivating kalau kita bandingkan itu terhadap diri kita. Jadi bukannya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita lebih hebat, kita lebih tinggi, kita lebih jago, kita lebih pintar, tetapi bandingkan dengan diri sendiri. Nah, artinya apa? Judul kita dari biasa-biasa aja menjadi luar biasa itu dibandingkan dengan diri saya sendiri di waktu sebelumnya. Saya berasal dari satu daerah di namanya Kota Pangkal Pinang di daerah Pulau Bangka. Sekarang sudah menjadi Provinsi Bangka Belitung. Pada waktu itu, pada waktu kelahiran saya sampai saya di tingkat sekolah menengah atas, itu provinsinya masih menginduk ke Sumatera, namanya Sumatera bagian selatan. Nah,
Saya terlahir dari satu keluarga sederhana dan memang tidak ada tradisi ya untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi, bahkan yang tertinggi. Orang tua saya, papa dan mama, lulusan setara SMP di zaman beliau. Kemudian saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. 3 kakak saya, kami berlima, itu adalah laki-laki semua, jadi bisa bermain bola basket ya sebagai satu tim, tetapi tidak ada cadangannya karena 5. Saya anak keempat, 3 kakak saya itu semuanya menyelesaikan pendidikan SEMEA di waktu itu ya. SEMEA itu adalah sekolah menengah ekonomi atas. Sehingga secara tradisi keluarga kami bukanlah punya tradisi yang bersekolah sampai tinggi, bahkan yang tertinggi. Ya, jadi pada waktu itu saya punya pilihan, apakah melanjutkan tradisi itu, artinya selepas sekolah menengah atas atau sekolah menengah ekonomi atas ya sudah berhenti, ataukah melanjutkan untuk mengangkat, untuk meningkatkan harkat keluarga, kira-kira seperti itu ya. Nah, di kemudian waktu sebetulnya seperti ini, Natalia dan sahabat Gema Kebijaksanaan. Jadi karena keluarga kami keluarga yang sederhana, saya karena memang juga masih kecil itu terbatas bisa membalas jasa kebaikan orang tua. Nah, salah satu yang saya ingat pada waktu itu, kalau sudah waktunya mengambil rapot di sekolah tentunya ya, mulai dari SD, SMP, dan seterusnya. Nah, itu waktunya bagi mama saya. Karena yang mengambil rapot saya adalah mama saya. Wow, mama saya bisa jadi ratu sehari. Karena pada waktu ngambil rapot, hampir pasti anaknya, yaitu saya, itu menjadi juara. Seringkali juara 1. Biasanya juara 1. Nah, saya melihat pada waktu pengambilan rapot ini, mama saya atau orang tua saya atau keluarga saya secara keseluruhan, wah pasti happy sekali. Nah, jadi tertanam dalam diri saya bahwa saya harus berusaha nih untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sekolah dengan baik, karena itu salah satu bentuk saya membalas jasa orang tua saya, membanggakan mereka. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian tambahan sedikit, pada waktu saya menyelesaikan SMA, pada waktu itu di zaman saya tahun 90-an ada namanya PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Jadi universitas-universitas itu mencari calon-calon mahasiswa baru mereka dengan menawarkan kesempatan kepada calon lulusan SMA atau SEMEA di berbagai daerah untuk ditelusuri prestasi akademik maupun aktivitas dan lain sebagainya selama dari kelas 1. Kalau dianggap bagus, diterima langsung tanpa tes. Nah, jadi pada waktu itu saya diterima langsung, ya sudah, saya tenang-tenang aja. Di saat teman-teman saya sibuk untuk bimbingan belajar, sibuk untuk daftar, sibuk untuk tes. Nah, saya tenang-tenang saja. Akhirnya cerita kemudian berlanjut. Seperti itu kira-kira latar belakang saya dari kecil sampai masuk ke kuliah. Oh, luar biasa banget ya, Pak. Kalau boleh tahu waktu kecil Bapak itu impiannya apa sih, Pak? Nah, karena kami dari keluarga sederhana dan juga boleh dikata di daerah yang bukan kota besar ya, jadi tidak banyak atau bahkan tidak ada cita-cita atau impian yang besar ke depan. Ya sudah, jalani saja kehidupan ini, kira-kira begitu ya, dengan dengan sebaik-baiknya, dengan mencoba untuk enjoy. Jadi saya dari kecil kalau ditanya orang nanti besar mau apa, ya udah nanti kita lihat aja. Itulah sikon saya. Jadi jangan dibayangkan sewaktu kecil tuh punya berbagai cita-cita yang hebat, yang besar. Tidak.
Boleh dikata tidak ada cita-cita yang besar, yang muluk untuk saya nanti dewasa atau besar. Begitu, Natali. Iya, baik. Oke, selanjutnya ya Pak, nih saya mau nanya lagi nih. Bagaimana cara Bapak membangun kehidupan Bapak bisa sampai tahap sekarang ini? Karena itu nggak gampang banget, apalagi kalau kita dari daerah ya Pak. Latar belakang, kalau dulu ya, saya juga dari daerah sih. Hmm, Dulu kan namanya orang tua memandang pendidikan itu asal bisa baca, bisa hitung, itu hmm, aja udah cukup gitu. Jadi ya, mereka itu nggak memikirkan, oh betapa pentingnya itu pendidikan buat bekal anak-anaknya, nggak cowok ataupun cewek itu berguna banget, terutama di masa-masa sekarang ini, seperti itu, Pak. iya. Em, ada satu prinsip yang sudah saya pegang dari sejak dulu, bahwa kalau kita sudah ada di satu tempat, satu situasi, satu kondisi, cobalah untuk mencurahkan yang terbaik dari yang saya miliki. Nah, tidak pernah ada satu target begitu ya, satu satu tujuan spesifik, bahwa pada waktu mengambil atau menjalani kehidupan S1, S2, bahkan S3 untuk menjadi lulusan yang terbaik. Tidak. Karena saya sudah memutuskan, saya mengambil nih kuliah di sini. Karena saya sudah di sana, ya sudah, jalani dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Alhasil, saya lulus dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Teknologi Pangan tahun 95, itu sebagai lulusan yang terbaik dengan predikat cum laude. Nah, kemudian berjalan waktu, saya kemudian bekerja beberapa tahun, kemudian saya terpikir, ada loh banyak orang-orang yang mengambil S2 dan mereka bisa, mereka selesai. Saya juga merasa saya juga bisa seperti itu, tertantang. Jadi kemudian saya mengambil S2, selain juga ada tambahan pemikiran bahwa pekerjaan saya sebagai profesional di perusahaan itu membutuhkan backup atau tambahan pengetahuan dari dunia akademik. Jadi di tahun 2000, setelah bekerja 5 tahun, saya mengambil MM. Kenapa jurusannya finance atau keuangan? Karena UUD, ujung-ujungnya duit. Karena kehidupan ini cukup banyak hal ya yang membutuhkan atau berurusan dengan duit atau uang, sehingga saya berpikir pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan itu akan terpakai sepanjang kehidupan ini. Meskipun saya bukan praktisi keuangan atau yang bekerja di bagian keuangan, tidak. Nah, jadi saya mengambil tahun 2000, selesai 2002. Saya lulus juga dengan cum laude dan boleh dikata salah satu lulusan teratas pada waktu itu. Kemudian berjalan waktu lagi, saya bekerja, lalu kemudian saya merasa lagi, karena saya berpindah tugas, berpindah perusahaan, bagiannya juga berbeda, sehingga saya merasa butuh nih untuk mengambil teknik industri. Akhirnya sambil bekerja, saya kemudian mengambil teknik industri, magister teknik. Nah, sama prinsipnya, sudah memutuskan mengambil, yuk lakukan dong, hadapi dengan sebaik mungkin, dengan maksimal. Kembali 2004, saya selesai 2006, juga dengan predikat cum laude dan sebagai lulusan yang terbaik. Demikian juga pada waktu mengambil S3. Nah, ini vakumnya cukup banyak, sahabat Gema Kebijaksanaan, Natalia. Saya mengambil S3 itu tahun 2010, selesai 2014, kira-kira 3,5 tahun. Nah, itu pun pada waktu itu saya bekerja di salah satu grup perusahaan terbesar di Indonesia.
Dan bisnis kita pada waktu itu adalah sawit plantation, ya, agribisnis. Jadi saya balik lagi ke IPB mengambil S3 Strategic Management Agribisnis. Tujuannya apa? Mendukung, membackup saya sehingga secara pekerjaan saya menjadi lebih siap lagi. Nah, itu pun pada waktu itu jungkir balik. Bukan hanya waktu ngambil S3, waktu ngambil S1 ya oke lah ya, karena itu full time. Full time artinya memang fokus kepada menyelesaikan S1. Tapi waktu S2 yang pertama, S2 yang kedua, itu saya udah punya keluarga, anak-anak sudah lahir, pekerjaan juga membutuhkan tanggung jawab dan perhatian yang besar. Sehingga untuk menyelaraskan antara kehidupan pekerjaan, keluarga, dan sekolah itu luar biasa berat. Nah, yang S3 lebih, nah, sampai 3 kali pengulangan. Lebih sulit lagi. Karena tanggung jawab pekerjaan semakin besar, semakin tinggi, keluarga udah lengkap. Anak 3, 1 istri, begitu ya. Jadi butuh perhatian juga. Dan di S3 itu memang berat untuk menyelesaikannya. Nah, apa yang menjadi salah satu tambahan dasar bagi saya selain kita sudah masuk di situ, hadapi, lakukan semaksimal mungkin. Ada juga bahwa saya sudah mulai, ya udah saya selesaikan. Begitu banyak tantangan, kadang-kadang terpikir, ngapain ya sampai begini capek, begini stres, untung tidak sampai gila. Kalau gila nggak akan menjadi sebagai panelis atau pembicara di acara Gema Kebijaksanaan ya. Kadang-kadang hidup kita itu butuh tekanan, butuh stres. Stres yang terukur masih dalam dosis yang pantas, yang wajar, itu membuat kita berupaya. Potensi dalam diri kita kemudian bisa keluar. Nah, saya tipikal orang yang berpendapat bahwa diri saya ini mesti dikondisikan, kalau bisa itu secara formal. Formal itu artinya resmi, gitu ya. Dikondisikan, dipres, baru potensi artinya masih terpendam dong ya, baru bisa muncul. Seperti itu. Karena bisa aja ada orang-orang yang mengatakan, ya kalau hanya butuh ilmunya, pengetahuannya, nggak usah, belajar aja dari internet. Dari YouTube, dari mesin pencari, apa yang kita nggak bisa dapat. Betul. Tetapi, berapa banyak orang yang disiplin dan konsisten untuk belajar? Karena itu non-formal, kan? Tergantung diri sendiri. Saya memilih balik ke kampus. Karena di kampus ada absensi, harus ikut ujian, kerjakan tugas, individu maupun kelompok. Kita dipaksa, kondisinya itu diharuskan. Resmi. Terus bayar lagi, dan nggak murah gitu ya. Jadi kondisi yang resmi seperti ini bagi saya cocok untuk membuat saya berdisiplin, berupaya, kalaupun pada akhirnya hasilnya bagus, yaitu adalah hasil sampingan. Tetapi bagaimana menempa diri saya dalam perjalanan waktu, itu yang pelajaran terbaik yang saya dapatkan. Bukanlah sertifikat ataupun penghargaannya. Apalagi kalau di profesional ya, itu gelar dan lain sebagainya tidak terlalu diperhitungkan. Sepanjang kontribusi kita memang bagus, kita akan dihargai, kita akan diapresiasi. Tidak serta-merta, nih bos, perusahaan, saya nih udah lulus nih, S1, S2, S3, S4, S10 misalnya ya. Di banyak perusahaan tidak berarti. Kalau kinerja kita, performa kita tidak membaik, ya perusahaan tidak mau tahu, mau menyelesaikan pendidikan setinggi apapun. Kalau di profesional seperti itu. Dan itu saya pahami. Jadi tujuan pendidikan itu bukanlah untuk menjual ijazah itu, tetapi bagaimana potensi yang saya yakini masih ada dalam diri itu bisa saya munculkan. Luar biasa ya Pak, learning by doing itu nggak gampang banget loh Pak. Saya aja kerja sambil kuliah aja sudah ini, apalagi kayak Bapak harus membagi waktu antara anak-anak, antara keluarga, dan lain sebagainya. Itu manajemen waktunya
sangat sangat pasti udah sangat-sangat profesional ya, sampai bisa mencapai tahap seperti sekarang ini, Pak. Kemudian bisa lulus dengan lulusan terbaik lagi. Saya tidak bisa membayangkan gimana kondisinya Bapak pada saat itu ya. Kalau saya yang ada di posisi Bapak. Belum tentu. Natalia dengan sahabat Gema Kebijaksanaan belum tentu juga. Banyak di antara kita yang underestimate diri kita sendiri. Underestimate artinya menilai, memandang diri kita tidak bisa atau tidak sebaik yang mungkin dipikirkan. Padahal sesungguhnya di dalam diri kita itu potensinya besar loh, dan kita harus yakini itu. Seorang manusia yang normal, saya katakan yang normal ya, sebetulnya potensinya itu luar biasa. Saya berikan contoh begini, Natalia. Pasti tahu dong kacang hijau, tahu ya? Nah, kacang hijau yang kering itu, kalau kita masak, wow, bisa jadi bubur kacang hijau. Jadikan tepung, bisa bikin bahan kue, kan begitu ya? Nah, kalau butir kacang hijau itu kemudian ditanam di media tanam yang tepat. Kemudian disiram, cukup airnya, begitu dia mulai tumbuh, lalu pastikan kena cahaya matahari yang cukup. Lalu kita kasih pupuk, kemudian kalau ada tanaman pengganggu, kita siangi, kita cabut. Kira-kira dari sebutir kacang hijau yang normal itu, bisa nggak dia bertumbuh kembang? Lalu dia menghasilkan banyak kacang hijau. Kan bisa ya? Nah, kuncinya apa di situ? Kalau kacang hijaunya dibiarkan tergeletak kering, gitu ya, akan jadi apa dia? Enggak jadi apa-apa. Tapi kalau dikondisikan secara tepat, baru bibit atau benih yang ada di dalam butir kacang hijau itu akan muncul. Nah, saya percaya bahwa setiap dari kita manusia normal punya banyak potensi. Boleh diingat, boleh dicatat kata-kata tersebut. Banyak potensi. Kita harus meyakini dulu, kemudian berupaya untuk mengeluarkan itu. Bagaimana cara atau upaya yang perlu dilakukan? Macam-macam kondisinya. Kita terus belajar, itu termasuk pengkondisi, supaya potensi itu keluar. Kita melakukan dengan semangat, dengan kegembiraan, keceriaan, itu termasuk menumbuh kembangkan, mengkondisikan potensi kita. Nah, dalam konteks saya tadi, saya putuskan, saya join ke kampus lagi, saya daftar, saya bayar, dan seterusnya. Lalu jalani kondisi-kondisi itu, harus masuk ke kelas, dengerin kuliah, kemudian kerjakan tugas, dan lain sebagainya. Itu pengkondisi supaya potensi saya muncul. Gimana nih? Waktunya terbatas, kerjaan banyak, di rumah juga minta perhatian. Ya sudah, dengan waktu yang terbatas, bagaimana mengatur dengan sebaik mungkin. Ngantar istri ke pasar, istri belanja, saya di parkiran. Saya belajar, saya ngerjakan tugas, cuek saja. Nggak jadi masalah kok. Jadi, melakukan di waktu yang bersamaan bisa lebih dari satu yang dilakukan. Nah, balik lagi ke yang tadi, Natali maupun sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita yakin dulu. Sebagai manusia normal, kita jangan hanya melihat orang-orang lain. Dia punya privilege, hak khusus, hak istimewa, makanya dia bisa jadi ini, jadi itu. Punya prestasi, jangan. Diri kita harus yakini, kita punya. Kebaikan dan kesempurnaan itu sebetulnya ada benih atau bibitnya di dalam diri kita. Saya mau berbagi satu cerita, kalau diizinkan. Monggo, Oleh Pak. Natalia. Silakan, Pak. Ya, nah, Natalia, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dalam buku ke-6 saya, kalau nggak salah ya, saya jadi lupa nih, karena sudah belasan buku, ada 15 buku yang saya terbitkan. Di salah satu buku saya yang diterbitkan oleh
Gramedia Group. Judulnya Unleash the Real You, tahun 2016. Nah, saya kutipkan satu cerita secara ringkas. Sahabat Gema Kebijaksanaan, satu ketika beberapa ratus tahun yang lalu ada seorang namanya Michelangelo. Michel, bukan Michael ya. Nah, dia dapat order pesanan dari sebuah keluarga kaya Medicis di kota Florence, Italia, untuk membuat patung yang bagus, yang indah. Wah, menurut cerita lama loh, Michelangelo mencari bahan batu untuk dibuat jadi patung sesuai pesanan. Lama dia cari, sampai satu ketika dia tertarik kepada sebongkah batu besar, jelek, tidak beraturan, kotor, tertanam sebagian di pinggir sebuah jalan di kota Florence, Italia. Entah gimana, Michelangelo tertarik. Batu itu dibawa ke workshop, tempat kerjanya, lalu dimulai proses yang panjang dan berat. Akhirnya, patung itu selesai, ditutup, diletakkan di alun-alun kota. Meskipun pada waktu itu belum ada media sosial, belum ada alat komunikasi seperti sekarang. Menurut cerita, banyak sekali orang yang hadir. Pengen lihat patung yang akan dibuka, ditunjukkan ke umum itu kayak gimana, katanya bagus sekali. Begitu dibuka, menurut cerita, kelompok wanita, perempuan, gadis, kakak-kakak perempuan, tante-tante, ibu-ibu, nenek-nenek, and the gang, dan sejenisnya, begitu melihat patung itu, kelepek-kelepek dan pingsan, histeris. Kenapa? Patung yang diberi nama David itu dianggap sebagai salah satu patung terbaik dan terindah. Dan boleh dikata mewakili sosok fisik seorang laki-laki dewasa yang sempurna. Karena itu kelompok yang perempuan itu kemudian sebagian histeris dan pingsan. Pada waktu ditanya nih, Michelangelo, kok bisa sih kamu membuat patung sedemikian indah, bagus sekali? Apa jawab Michelangelo? Yang dia lakukan hanya 3 kok. Pertama, Michelangelo sudah melihat David, patungnya itu, di dalam batu jelek, besar, tidak beraturan, yang dia temukan di pinggir jalan. Begitu lihat batunya, dia udah lihat David di dalam patung itu. Nah, ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa potensi itu sudah ada di dalam patung. Potensi untuk menjadi sesuatu karya yang bahkan disebut mahakarya. Begitu juga dengan diri kita. Kita harus melihat diri kita nih, bukan dengan tampilan sekarang yang masih biasa-biasa aja, tidak ada apa-apa, prestasinya begitu-begitu aja. Kita harus melihat di dalam diri kita itu tersimpan potensi untuk jadi meningkat kualitas diri kita, pencapaian kita dalam kehidupan ini. Kita yakin itu. Tetapi perlu pengkondisi, upaya, baru potensi itu muncul. Nah, Michelangelo yang kedua apa? Yang bukan bagian David dari batu gede itu dibuang, dipangkas. Jadi, kalau batunya kira-kira bulat atau segi 4, David di dalamnya itu berupa orang, maka yang bukan David dipahat, dibuang. Oh, kepalanya bulat, bentuk bulat, dipahat, dibuang yang bukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bagian-bagian David, kepalanya nih, diperhalus, rambutnya dibuat secara detail, matanya, hidungnya, dan seterusnya. Kalau sahabat Gema Kebijaksanaan cari di Google Image misalnya di internet, akan dapat patung David. Nah, di situ kelihatan, di antara alisnya seperti berkerut orang berpikir. Kemudian buku-buku jarinya dibuat dengan nyata, dengan halus, dan seterusnya. Apa artinya? Pertama, setiap dari kita yakini dalam diri kita ada potensi. Potensi ini perlu dikondisikan, perlu dikeluarkan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kemudian emosi negatif, cara berpikir, paradigma yang salah,
keyakinan yang salah atau membatasi, limiting belief ya, perasaan rendah diri dan seterusnya. Yang buruk-buruk itu harus kita buang, hilangkan. Seperti Michelangelo, pahat, pangkas yang tidak boleh jadi bagian David dibuang. Kalau kita mengeluarkan potensi diri kita dengan cara hal-hal yang buruk yang tadi kita buang. Yang kedua, cara yang kedua, tapi tahap ketiga dari Michelangelo, yaitu hal-hal yang menjadi bagian David, patung yang akan dihasilkan, diperbagus, diperindah secara detail. Diaplikasikan ke diri kita apa? Untuk yang boleh, yang harus menjadi diri kita, harus diperkuat, ditingkatkan. Misalnya adalah wawasan pemikiran kita harus luas. Emosi-emosi positif harus dikumpulkan, dipersering, dijaga. Cara berpikir, paradigma yang benar, keyakinan yang benar, penerimaan diri yang baik, dan seterusnya. Hal-hal baik itu harus kita jaga, kalau bisa kita tingkatkan. Nah, dengan cara itu sebetulnya kita sudah mengarahkan potensi diri kita untuk keluar. Luar biasa ya Pak, saya seperti sedang kuliah dengan Bapak ini. Bukan. Ini bukan sesi kuliah ya. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih Ya, yang mempengaruhi perubahan karir dalam hidupnya Bapak Tony gitu? Saya memang menjalani beberapa bidang pekerjaan secara industrinya juga ada beberapa industri saya pernah bekerja secara profesional ya. Kemudian secara tanggung jawab bidangnya juga ada beberapa bidang dengan berbagai level atau atau posisi atau jabatan yang pernah saya jalani. Nah, intinya adalah dimanapun kita bertugas, kita berada, balik lagi ke konsep yang sebelumnya. Kita sudah ada di mana, kita berikan yang terbaik, yang maksimal dari diri kita. Seperti halnya pada saat ini. Sudah ada di forum Gema Kebijaksanaan. Apapun yang terjadi sebelum saat ini, ya sudah, dilepaskan aja, udah lewat. Yang belum terjadi, nanti malam, besok hari harus beraktivitas, ntar itu belum waktunya. Ya sudah, sekarang harus ada di acara Gema Kebijaksanaan, berikan yang maksimal, yang terbaik. Fokuskan totalitas dari diri kita. Nah, ini berlaku tidak hanya dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas keseharian. Apa yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan, pastikan totalitas diri kita, kehadiran sempurna diri kita di setiap waktu yang kita jalani. Nah, saya kira konsep ini meskipun mudah mengatakannya, tapi tidak mudah untuk dijalankan. Dan saya masih terus berproses. Meskipun prinsip ini saya percaya, saya pegang, tapi kadang-kadang yang namanya pikiran ada aja, terpengaruh yang sudah terjadi, terpengaruh yang akan terjadi, tapi nggak apa-apa. Begitu kita menyadari, oh enggak dong, saya lagi ngapain nih, yuk berikan totalitas saya, jangan yang lain-lain, udah cut, balik lagi. Itu saya kira boleh menjadi satu alternatif sahabat Gema Kebijaksanaan untuk kita coba praktekkan ya dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, yang kita lakukan. Kadang-kadang, Natali, sahabat Gema Kebijaksanaan, ada orang-orang yang berpikir begini, gimana sih ya saya bisa meningkatkan hasil yang saya peroleh? Apalagi yang harus saya pelajari? Apalagi tips atau kiatnya? Sebenarnya tidak perlu yang aneh-aneh dulu, yang fancy-fancy nggak usah melakukan. Udah apa? Berikan fokus, perhatian, konsentrasi lebih banyak aja dari apa-apa yang kita lakukan. Secara otomatis hasil yang kita peroleh akan lebih baik kok. Ya, tanpa perlu melakukan hal-hal yang totally berbeda gitu ya untuk mendapatkan hasil atau peningkatan. Sebenarnya enggak kok, berikan aja fokus kita lebih baik, lebih banyak.
Kuncinya mindfulness ya, Pak. Ya, gampang dikatakan, sulit untuk dipraktekkan, tapi Betul. worth it, Mm-mm. sangat berharga untuk dicoba lakukan. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Pak, mau nanya lagi nih. Silakan. Terkait dengan pekerjaan Bapak sekarang nih, apa yang dikerjakan dan apa yang ingin dicapai? Saat ini saya menjalani beberapa aktivitas sekaligus seperti yang sahabat Gema Kebijaksanaan sudah dengarkan atau baca di bagian awal dari acara ini. Jadi selain sebagai profesional, saya juga menjalani beberapa aktivitas yang lain. Semisal menjadi pengajar di kampus, kemudian juga memberikan training-training secara profesional ya. Lalu menulis juga tetap di sela-sela waktu secara rutin, saya juga tetap menulis. Jadi ada beberapa aktivitas sekaligus. Nah, balik lagi, sahabat Gema Kebijaksanaan, saya sangat yakin dan percaya setiap manusia normal punya banyak potensi diri. Kita masing-masing berhak dan wajib mendevelop, mengembangkan berbagai skill dalam diri kita. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini terjadi pengkotakan atau dikotomi, pemisahan gitu. Oh, kamu orang eksakta, orang jurusan IPA, ilmu pasti. Kemudian kamu jurusan sosial, kamu jurusan bahasa. Sebetulnya pengkotakan seperti itu mengkerdilkan, mengecilkan potensi yang kita punya. Saya membuktikan itu. Bukan karena saya super jenius, sangat hebat. Bukan. Tadi sudah saya ceritakan beberapa tips yang sahabat Gema Kebijaksanaan bisa lakukan. Bukan karena IQ saya super tinggi. Biasa-biasa aja kok. Nah, kita dengan demikian itu berhak dan wajib mengembangkan berbagai skill dalam diri kita. Tidak hanya satu skill yang satu jalur. Saya memiliki jalur akademik teknik karena S1 saya teknologi pangan. Wah, itu belajar kimia, belajar fisika, ilmu pastinya itu sangat bobotnya besar. Tetapi kemudian saya mengambil juga bidang ekonomi, bidang bisnis. Dan itu dua jalur yang biasanya dibedakan. Ternyata bisa juga kok. Nah, dalam konsep ini, jadi yang ingin saya bagikan kepada sahabat kebijaksanaan, jangan kita meng-underestimate diri kita, memandang rendah diri kita. Kita punya potensi yang banyak dan besar. Kita punya hak dan kewajiban untuk mengembangkan dan akhirnya memiliki berbagai skill. Bukan hanya satu skill. Skill itu adalah keterampilan. Nah, ngomong-ngomong, kalau saya diizinkan untuk memberikan penekanan, Natalia, kalau boleh ya, Ya, silakan, Pak. saya ada juga memiliki satu konsep dan ini dalam banyak kesempatan saya sampaikan. Nah, untuk bisa melangkah lanjut bahkan mencapai berbagai prestasi dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan kita wakili oleh Natalia deh ya, tanya jawabnya ya. Natalia, kalau menurut Natalia nih, kalau dalam kehidupan kita pengen lebih sukses, lebih berhasil. Kira-kira kesan itu persepsi yang orang punya atas diri kita. Kesan diri kita di benak orang lain harus bagus apa enggak? Coba. Supaya orang mau dukung, orang mau percaya. Kira-kira Iya, kesan diri kita harus bagus nggak di orang lain? harus, Pak. Kalau kesannya nggak bagus, orang ini nggak bisa dipercaya nih. Orang ini terburu-buru nih. Orang ini dan itu gitu ya, kan susah. Jadi kesan. Kesan itu bisa diwakili oleh tampilan fisik, bisa juga ya tutur kata, kemudian cara berpikir macam-macam. Intinya kesan. Kesan itu persepsi orang lain atas diri kita. Harus bagus toh ya. Betul. Nah, tapi saya punya
lebih detail lagi tentang kesan. Sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau kita mau memperbesar kemungkinan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, lebih banyak dalam kehidupan, kesan yang tadi kita detailkan. Kesan, hurufnya apa aja tuh, K, Natalia? ada Ya, K, ada E, ada S, ada A, sama N. oke. Nah, itu kita panjangkan. Silakan teman-teman, sahabat Gema Kebijaksanaan, boleh diingat, boleh dicatat ya. Dan tentu saja kalau sepakat, disetujui, dipraktekkan. K itu dari kata knowledge. Knowledge artinya pengetahuan. Di zaman sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, kita mau belajar, wah luar biasa. Zaman dulu saya kecil, pada waktu saya muda, sekarang pun masih muda, ya, sekarang pun masih usia 20, tapi 20 plusnya udah banyak. Nah, waktu zaman saya kecil, saya muda dulu, untuk mendapatkan pengetahuan harus bayar. Kursus, pokoknya bayar baru. Sekarang nggak usah, belajar aja dari YouTube. Tutorial apa yang kita mau tahu yang kita tidak bisa dapatkan di YouTube. Ketik aja kata kuncinya, banyak keluar. Ketik kata kunci di mesin pencari, juga banyak. Artinya, untuk mendapatkan knowledge K, itu sekarang mudah dan murah. Yang kedua, huruf apa, Natalia? E, Pak. E. E adalah enthusiasm. Bahasa Inggris artinya semangat, antusiasme. Orang yang lebih bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari, kira-kira secara umum lebih disukai, lebih diterima enggak daripada orang yang loyo, letih, lesu, lemah, lunglai. Apalagi ya, saya pernah mengumpulkan 16, banyak sekali, 16L. Orang-orang seperti itu akan lebih disukai enggak, akan lebih menarik enggak dibanding orang yang bersemangat, antusias. Jadi jangan lupa dalam keseharian kita enthusiasm, antusiasme, semangat. Huruf ketiga apa? Huruf ketiga itu S, Pak. S, tentu bukan Superman ya atau Superwoman. S itu artinya adalah skill. Skill artinya keterampilan, keahlian, kemampuan yang bisa kita lakukan. Berbeda dengan knowledge, knowledge itu di level pikiran kita, inteligensi kita. Kalau skill adalah pengetahuan yang kita terapkan, kita ulang-ulang menjadi kebiasaan. Akhirnya skill itu, keahlian, keterampilan, kemampuan itu otomatis bisa kita lakukan tanpa mikir. Itu namanya skill. Nah, semakin banyak kita punya skill, maka semakin terbuka lebih banyak lagi untuk kita mendapatkan dari berbagai sumber. Misalnya penghasilan, misalnya. Ngerjain ini kita bisa, ngerjain itu kita bisa, ngerjain yang lagi kita bisa. Dan seterusnya. Jadi kan potensi untuk kita mendapat lebih banyak juga terbuka. Kemudian huruf keempat apa, Natalia? Huruf keempat itu A. A adalah attitude. Attitude artinya sikap. Sikap itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Orang sering mengatakan sikap itu agak keliru ya, bercampur dengan perilaku, behavior. Padahal attitude itu di dalam diri kita. Attitude diketahui dari sikap atau behavior yang ditunjukkan, mencerminkan attitude, tetapi tidak serta-merta ya. Tapi intinya gitu deh. Sikap itu kelihatan atau tercermin dari tindakan seseorang. Nah, attitude kita harus kita bentuk yang baik tentang kejujuran, tanggung jawab, komitmen, dan seterusnya. Bentuklah diri kita dengan attitude yang baik, yang positif. Kemudian, apalagi untuk memperbesar potensi kita meraih hasil yang lebih baik, lebih banyak. Yang terakhir apa? Kesan huruf terakhir? N. Semuanya kan bahasa Inggris ya. Iya. K-nya adalah knowledge, E adalah enthusiasm, S adalah skill, A adalah attitude, dan N adalah network. Network artinya relasi, link, jaringan. Tapi bukan berarti siapa yang kita tahu.
tetapi siapa yang tahu kita, bahkan kenal kita. Oh, beda loh. Kita tahu nih, kita tahu banyak sekali orang. Presiden, mantan Perdana Menteri Jepang yang ditembak belum lama, Shinzo Abe misalnya, kita bisa sebut banyak sekali orang. Sayangnya mereka nggak kenal kita, nggak tahu kita, nggak ada gunanya, itu bukan network. Network adalah yang kita kenal, yang mereka kenal kita. Kenal kita itu juga kenal apa yang kita mampu dan bisa lakukan. Bukan hanya sekedar, dia tinggalnya di daerah sini, dia status pernikahannya ini. Bukan. Tetapi kemampuan, kebisaannya apa. Makanya sewaktu kita berkenalan dengan orang lain, kita sisipkan dalam pembicaraan itu sehingga orang lebih mengenal kita. Kita mampunya, bisanya melakukan apa. Sehingga satu ketika ada kebutuhan tertentu, dia bisa ngerelate, menghubungi kita lagi. Karena dia tahu kita punya kemampuan atau keahlian di hal yang dia butuhkan. Nah, dua kesan ini akan bisa jadi modal kita, sahabat kebijaksanaan, dimanapun kita berada. Kalau Anda setuju, silakan untuk mulai dikembangkan, diakumulasi dalam diri kita. Satu, kesan lahiriah, physically, tampilan kita, cobalah jaga. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dipercaya, orang yang menyenangkan. Kalau seperti itu, orang akan lebih mudah percaya, lebih mudah mau dukung kita, lebih mudah mau mengikuti kita bersama-sama kita. Yang kedua, kesan yang tadi, kepanjangan dari setiap huruf dalam bahasa Inggris. Ada knowledge, tingkatkan pengetahuan kita, belajarlah dari berbagai sumber, kemudian enthusiasm, lengkapi semua aktivitas dengan semangat, keingintahuan, kemudian antusiasme, S skill, A attitude atau sikap, dan N bangunlah network yang berharga buat kita. Luar Demikian, biasa. silakan. Luar biasa banget Pak, saya sampai nggak bisa berkata apa-apa ini. Oke, sekarang nih last question ya Pak. Silakan. Setelah sudah di puncak ini Bapak, apakah masih ada tujuan lain yang ingin Bapak Tony capai gitu Pak? Baik, saya punya dalam perjalanan waktu memberikan kesadaran, memberikan pemahaman dalam diri saya bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini seharusnya membawa kebaikan lebih banyak kepada diri kita. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan harus kembali kepada kebaikan, kepada kebahagiaan diri kita. Ini bukan berarti egois gitu ya, bukan. Tetapi kalau kita mau jadi orang baik, ya baik kepada orang lain, tapi kita tidak baik kepada diri sendiri, nggak akan seimbang. Jadi yang pertama, apapun yang kita lakukan, kita akumulasikan, kita kerjakan sepanjang kehidupan ini, arahkan kepada diri kita, menjadi diri yang lebih baik, diri yang lebih bahagia. Kedua, jangan lupa dengan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Kita harus juga membawa kebaikan, kebahagiaan bagi mereka. Kemudian, jangan lupa ada masyarakat, orang-orang yang lebih banyak. Jangan sampai pencapaian kita, keberhasilan kita, kemampuan kita yang meningkat, itu tidak membawa kebaikan, manfaat bagi orang banyak. Nah, sehingga kalau balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apalagi sih yang kira-kira diinginkan atau dipikirkan, yaitu tadi, bagaimana di sisa kehidupan yang kita tidak tahu, masih tersisa berapa banyak waktu, jangan lupa untuk membawa kebaikan bagi diri kita lebih banyak, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, dan orang banyak. Dengan kemampuan yang kita miliki, harusnya setiap manusia punya kemampuan untuk membawa kebaikan tersebut. Satu kutipan, tapi bukan yang terakhir ya, kutipan dari Albert Einstein. Ini ada di buku saya juga,
Dan saya teringat untuk dibagikan kepada sahabat Gema Kebijaksanaan. Satu ketika, Albert Einstein yang dikatakan ilmuwan terhebat di abad yang lampau mengatakan, seringkali dalam kehidupan saya mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan saya adalah berkat kerja dan jasa orang lain yang sudah mati maupun yang masih hidup. Saya berjanji untuk mengerahkan tenaga dan pikiran saya supaya bisa memberikan ukuran yang sama seperti yang telah saya terima. Luar biasa kata-kata Einstein. Dengan pencapaian beliau, ilmuwan terbesar di abad yang lampau, dia percaya itu karena kontribusi dari banyak orang-orang yang lain. Bukan karena memang diri dia sendiri yang menghasilkan itu. Ada pengaruh, ada bantuan dari banyak orang lain. Dan Albert Einstein berjanji dalam kehidupannya akan mengerahkan daya upaya paling tidak sama dengan yang pernah diterima dari orang lain. Artinya apa? Untuk membawa kebaikan lebih banyak bagi orang lain dengan kemampuan Albert Einstein yang dia miliki. Nah, ini jadi satu quote, satu kutipan, satu renungan yang boleh kita jadikan pegangan. Hidup kita harus bermakna. Hidup kita harus membawa manfaat dan kebaikan. Tidak hanya ke diri sendiri, orang-orang terdekat, lingkungan, usahakan kepada orang banyak. Dengan cara itulah kita membuat kehidupan kita menjadi berharga dan tidak akan ada penyesalan di ujung kehidupan nantinya. Luar biasa sekali, Pak. Itu sepertinya juga bagian dari closing statement ya, Pak, pada pertemuan kita pada malam hari ini. Ada closing statement-nya nanti. Oke. Boleh. Saya tunjukkan ya. Iya. Oke, sahabat Gema Kebijaksanaan, sebagai penutup dari pertemuan ini, kebetulan ini adalah stiker yang diselipkan di salah satu buku saya. Jadi memang stiker yang berisi quote ini sudah tersedia sebelumnya. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, sebelum sakit mendera, sebelum usia tua menjelang, dan sebelum kematian menjemput kita, pergunakan segenap kemampuan kita untuk membawa lebih banyak kebaikan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang lain, dan juga kepada lingkungan yang lebih luas. Terima kasih, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Semoga kita menjadi pribadi yang terus meningkat kualitas diri kita dari waktu ke waktu, mengeluarkan potensi yang masih terpendam di dalam diri kita untuk membawa kebaikan lebih banyak bagi diri kita, orang lain, dan bahkan semua makhluk. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Tony. Oke. Terima kasih banyak ya, Pak, atas sharingnya. Saya mencatat banyak banget. Sama-sama. Ini sharing yang sangat berharga ini loh. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, sahabat Gema Kebijaksanaan, demikianlah topik From Ordinary to Extraordinary. Hidup damai adalah seni, masak daging, beri kemiri. Bersyukur kawan di Senin ini, sejuta nikmat telah diberi. Saya Natalia Santoso undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Om Santi, 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 Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Tony Yoyo. Terima kasih Natalia. Baik, untuk minggu depan ya, kita masih tetap di Gema Kebijaksanaan dengan program kita. Saya share sebentar ya, mohon izin. Nah, ini adalah
Seminar atau webinar kita untuk minggu depan berjudul Kekuatan Berpikir Alam Bawah Sadar dengan speaker atau narasumber Ibu Betty Luciawati SP dengan host kita ya, Pak Hari. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan info biar tidak ketinggalan, kita setiap hari Senin kita hadir di jam 8 sampai jam 9 dengan sharing ya. Kita menghadirkan berbagai narasumber-narasumber yang sangat luar biasa seperti Pak Tony Yoyo pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Kita saling bertumbuh dan saling belajar untuk terus berkomitmen. Kemudian kalau teman-teman ingin berdonasi, kita juga punya platform untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kita tidak hanya sharing pengetahuan saja, tapi kita juga ada wadah untuk teman-teman sekalian kalau mau berbuat kebajikan. Nah, di sini kita biasanya ada program. Di sini kita juga ada kegiatan bakti sosial atau baksos yang kita adakan untuk teman-teman yang membutuhkan atau daerah-daerah yang membutuhkan. Jadi kita bisa menyalurkan di platform Gema Kebijaksanaan. Terus bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti acara-acara kita, teman-teman bisa subscribe dan like dan share ya. Bantu share di @gema_kebijaksanaan. Kita ada di IG, di TikTok dan di YouTube ya. Di IG, di TikTok dan di YouTube @gema_kebijaksanaan. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya pada malam hari ini. Saya undur diri. Terima kasih Pak Tony Yoyo sekali lagi. Terima kasih sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Semoga selalu sehat dan berbahagia.